Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Nah di video kali ini gue seperti biasa bakal lanjutin chapter yang sebelumnya pernah gue upload. Jadi selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Nah gue tegasin sekali lagi, di sini gue cuman bacain alur cerita dari versi novel atau manhwanya itu sendiri. Jadi kalau misalkan di videonya ada perbedaan atau ini berbeda pak, ini begini, ini begitu, harap dimaklum ya. Karena filmnya sendiri belum rilis di episode yang gue ceritain saat ini. Jadi tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Setelah serangan Lin Ying memporak-porandakan 1000 murid Mystic Cloud termasuk Yun Leng-nya itu sendiri, hanya satu serangan Lin Ying dapat memporak-porandakan Mystic Cloud termasuk Yun Leng-nya itu sendiri. Saat ini pakaian Yun Leng hancur dan wajahnya berumuran darah. Namun dia masih belum mati. Dalam kondisi sekarat, dia masih tertawa, mengeluarkan peluit putih dari cincin simpanannya. Dia meniup peluit itu berulang-ulang kali. Kaisar Es menyempitkan matanya. Dia merasakan ada Qi yang muncul. Kekuatan besar cahaya putih menyelimuti gunung Mystic Cloud. Dan tiba-tiba sosok manusia tua berbaju putih muncul. Kaisar Es berkata, "Ini sangat buruk. Yun San benar-benar belum mati. Apakah itu mantan pemimpin sekte Mystic Cloud, Yun San? Hei Pak Tua, Yun San telah muncul. Maka aku khawatir kamu akan mundur bukan? Meskipun aku bukan tipikal orang yang suka terlibat dalam hal yang tidak ada hubungannya denganku, saya harus melanjutkan sesuatu hal yang sudah saya mulai," ucap Kaisar Es atau He Bodong. "Terima kasih banyak Pak Tua. Aku Xiaoyan akan mengingat bantuanmu hari ini dalam hatiku. Saya pasti akan membalas budi di masa depan," ucap Xiaoyan. "Bocah, kita bicarakan soal masa depan di lain waktu. Sekarang kita harus menyingkirkan orang tua di depan kita," ucap Kaisar Es. Setelah Yun San muncul, dia menuju ke arah Yun Leng dan berkata, "Yun Leng, beri aku penjelasan. Saya telah mengatakan untuk tidak mengganggu saya kecuali ada masalah yang besar," ucap Yun San. "Pemimpinku Yun San, Anda akhirnya keluar. Jika Anda keluar beberapa saat kemudian, saya takut Mystic Cloud akan dihancurkan oleh orang lain," ucap Yun Leng. "Beri saya ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi," ucap Yun San. "Ini sepenuhnya disebabkan oleh dia," ucap Yun Leng. "Meskipun Mu Cheng hanyalah sekretaris di dalam Mystic Cloud, jasanya untuk Mystic Cloud beberapa tahun ini sangatlah luar biasa. Jika kita membiarkan kematiannya dengan begitu saja, tanpa kita melakukan apa-apa, siapa yang berani bekerja untuk sekte kita di masa depan? Bukankah itu akan membuat mereka kecewa? Kami hanya meminta Xiaoyan untuk tinggal di Mystic Cloud sementara waktu. Setelah kami selesai menyelidiki masalah ini, saya, Yun Leng, akan secara pribadi meminta maaf kepadanya jika memang dia tidak bersalah. Namun dia mengabaikan saran saya. Dia malah melancarkan serangan meskipun kekuatannya sendiri tidaklah besar. Ia memiliki banyak pembantu saat ini, dan saya hanya bisa mengambil tindakan menunggu Anda dan meminta bantuan Anda. Begitukah? Benar-benar tidak terduga bahwa masalah ini telah meledak hingga sebesar ini. Bahkan Jiao dan Fama, kalian berdua juga telah datang," ucap Yun San. "Ada satu orang lagi di sana," ucap Jiao. "Aku tahu, Hei Bodong kan? Baru saja saya merasakan Qi-nya ketika saya keluar. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih hidup. Saya awalnya berpikir bahwa dia telah dibunuh oleh Ratu Medusa." Lalu sekejap mata Yun San melesat ke depan Xiaoyan. Ia lalu berkata, "Apakah Anda yang bernama Xiaoyan?" "Saya memberi hormat kepada pimpinan sekte Yun San," ucap Xiaoyan. "Sikapmu tidak buruk. Sayangnya Anda agak lemah," ucap Yun San. "Mengenai tentang apa yang Yun Leng katakan sebelumnya, apakah kalian tidak mempunyai alasan untuk membantahnya?" ucap Yun San. "Apakah Anda percaya kata-katanya?" "Mengapa saya perlu alasan untuk sesuatu hal yang tidak saya lakukan?" ucap Xiaoyan. "Saya percaya setengahnya dari apa yang dikatakan Yun Leng. Saya mengerti karakternya, namun terlepas dari siapa yang benar atau salah, yang saya lihat, kalian telah memporak-porandakan Mystic Cloud. Oleh karena itu, saya tidak akan sopan menganggap Anda sebagai tamu." Kembali Lin Ying melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Dia menghadap dan tertawa kepada Yun San.
Ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa saya ungkapkan. Jangan berpikir setelah Anda menjadi Dozong, Anda bisa berbuat sesuka hatimu. Saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru menyentuh Xiaoyan. Jika tidak, Anda pasti akan menyesal. Ada banyak orang di benua ini yang bisa menghancurkan sekte Mystic Cloud Anda, ucap Yinling. Apakah itu sebuah ancaman? Ucap Yunsan. Anda bisa menganggap itu sebagai ancaman. Jangan ragukan kebenaran yang telah saya katakan, ucap Ling Ying. Yunsan dengan dingin berkata, kalian semua bisa melawan saya bersamaan. Saya ingin melihat apakah kalian bisa lepas dari tangan saya. Pada saat ucapan Yunsan jatuh, Kaisar Es melepaskan serangannya. Di sampingnya, Yinling juga melepaskan serangannya dengan tombak hitam ke arah Yunsan. Namun karena Yunsan sudah ada di tingkatan Dozong, dia dengan mudah menangkis semua serangan mereka. Kaisar Es menyeru kepada Xiaoyan untuk segera pergi. Lalu Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan mendarat di kepala Hai-Fan Piton. Mereka berdua segera berbalik dan melarikan diri. Respons Yunsan yang sangat santai, hanya sekali teleport dia sudah berada di depan Xiaoyan. Yunsan memblokir jalur terbang Hai-Fan Piton dengan dinding penghalangnya. Kemudian tangan Yunsan mengepalkan ke arah Kaisar Es dan Ling Ying. Kekuatan yang besar keluar dari esensi tali angin dari setiap arah. Kaisar Es dan Ling Ying tiba-tiba menyadari bahwa mereka diikat. Doki di tubuh mereka mengalir deras. Namun setiap kali mereka mematahkan beberapa tali angin, maka malah semakin banyak tali angin yang muncul dan mengikat mereka berdua lebih kuat. Setelah mereka berdua tidak berkutik sementara waktu, Yunsan melirik ke arah Hai-Fan Piton bersama Xiaoyan. Dengan sekejap, dia berada di depannya. Hai-Fan Piton menatap Yunsan, muncul di depannya. Dia menyemburkan cairan racun 7 warna ke arah Yunsan. Namun dengan sekejap mata, Yunsan berteleport, pindah ke ekor Hai-Fan Piton. Kekuatan besarnya menghantam Hai-Fan Piton, menyebabkan dia mendesis dan jatuh. Xiaoyan juga memuntahkan seteguk darah, berguling turun dari kepala Hai-Fan Piton. Lalu Yunsan berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Melihat Yunsan mendekati Xiaoyan, Hai-Fan Piton sekali lagi memuntahkan racunnya. Namun Yunsan tidak sedikit pun terpengaruh oleh serangan itu. Bahkan serangan itu tidak mampu merusak pakaiannya. Pada saat Yunsan lebih dekat ke arah Xiaoyan, Hai-Fan Piton itu berusaha menggigitnya. Namun hanya dengan satu tamparan Yunsan, Hai-Fan Piton itu terlempar jauh. Pada saat kritis seperti ini, Hai-Fan Piton tiba-tiba mengeluarkan desisan panjang ke arah langit. Cahaya intens keluar dari tubuhnya. Cahaya yang kuat itu tiba-tiba berubah menjadi Ratu Medusa. Saat tangan Yunsan hampir menyentuh Xiaoyan, tangan Ratu Medusa menangkapnya, hingga mengguncang alun-alun seolah-olah gempa bumi terjadi. Ratu Medusa berkata, "Hei orang tua, apa kamu menikmati pukulan yang kamu berikan padaku?" Ratu Medusa, "Sungguh aku tidak menduga bahwa kamu sebenarnya adalah ular piton besar yang aneh itu. Tidak heran saya terus merasakan ada yang tidak beres," ucap Yunsan. "Saya tidak menyangka Anda benar-benar menerobos penghalang Do Huang dan memasuki kelas Dozong," ucap Medusa. "Bukankah Anda berhasil berevolusi? Hanya saja benar-benar merasa sedikit terkejut. Dengan karakter seperti Anda, kenapa Anda mengambil tindakan untuk membantu manusia?" ucap Yunsan. "Jika Anda tidak menyentuh Hai-Fan Piton, saya tidak akan muncul. Saya tidak peduli dengan hidup atau matinya," ucap Medusa. "Sekarang setelah Anda muncul, apa yang ingin Anda lakukan?" ucap Yunsan. Ratu Medusa menunjuk ke arah Xiaoyan lalu berkata, "Jika kau tidak membawa orang ini pergi, ular kecil itu tidak akan memberontak. Saya bisa keluar karena bahaya Hai-Fan Piton," ucap Ratu Medusa. Lalu Yunleng kembali membisikkan sesuatu kepada Yunsan untuk memprovokasinya. "Pemimpin sekte tua, jika Anda membiarkan Xiaoyan pergi seperti ini, itu pasti akan merusak reputasi Mystic Cloud kami." Sontak Ratu Medusa marah. Seketika Ratu Medusa mencekik Yunleng. Dia tidak bisa bergerak. Beberapa benda melayang ke arahnya. Namun beruntung Yunsan datang ke sisi Yunleng dan berhasil melepaskannya dari cengkeraman Ratu Medusa. "Ratu Medusa, Anda bisa membawanya pergi," ucap Yunsan. Xiaoyan menghela napas, berbalik dan mengikuti Ratu Medusa. Di bawah pengawasan tatapan yang tidak terhitung jumlahnya. Di langit, ekspresi Hai Bodong berubah-ubah saat dia melihat Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia mengepakkan sayapnya. Dia tetap
berada di langit, menolak untuk turun, tidak peduli apa yang terjadi. Lalu dia bergumam, Xiaoyan, orang ini, dia memiliki Ratu Medusa di sampingnya. Namun dia tidak memberitahuku tentang hal itu. Bajingan, apakah dia ingin membuatku terbunuh? Ucap Kaisar S. Kaisar S memiliki perasaan trauma terhadap Ratu Medusa. Walaupun dia tidak takut terhadap Yunsan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan teror di hatinya. Segel yang telah menyebabkan dia menderita dan hidup di dalam isolasi selama beberapa dekade disebabkan oleh Ratu Medusa. Di sudut tempat lain, Gue tercengang dan dia berkata, bukankah Ratu Medusa gagal dalam kemajuannya? Apa mungkin dia tidak gagal? Tetapi dia dibawa pergi oleh Xiaoyan setelah kemajuannya. Bagi Ratu Medusa, membunuh seseorang sepertiku seperti membunuh seekor ayam. Kemudian Yunsan menoleh ke arah sisi Jielou dan Fama. Dan dia berkata, semua orang, masalah hari ini akan berakhir seperti ini. Dan aku anggap selesai. Saya benar-benar meminta maaf karena membiarkan semua orang melihat lelucon dari generasi muda. Mereka menjawab, pemimpin sekte Yunsan benar-benar tahu cara bercanda. Karena masalah ini sudah selesai, kita tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika kita punya waktu di masa depan, kita akan datang dan mengunjungi sekte Mystic Cloud. Pada saat mereka sudah pergi, Yunleng kembali memprovokasi. Pemimpin sekte, apakah kita akan membiarkan Xiaoyan untuk pergi seperti ini? Dia telah mengubah sekte Mystic Cloud kami sampai di kondisi seperti ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ratu Medusa. Selain itu, ada dua huang kuat lainnya. Dengan susunan orang-orang seperti itu, harga besar seperti apa yang harus kita bayar untuk menahan Xiaoyan, ucap Yunsan. Tetapi dari masalah hari ini, jelas bahwa Xiaoyan telah mencoreng nama Mystic Cloud. Jika kita tidak menemukan kesempatan untuk menebus diri kita sendiri, bukankah kita akan menjadi lelucon setelah masalah ini menyebar, ucap Yunleng. Apa yang ingin kamu rencanakan, ucap Yunsan. Melihat pembantu di belakang Xiaoyan hari ini, saya berani menjamin bahwa kematian Mu Cheng pasti ada hubungannya dengan dia. Karena dia tidak ingin tinggal di Mystic Cloud, kita mungkin bisa pergi ke Wutan City untuk mengundang ayahnya, ucap Yunleng. Bodoh, saya pikir kamu benar-benar menjadi kacau di usia tuamu. Kamu tahu bahwa Xiaoyan memiliki cukup banyak pembantu di belakangnya. Kamu masih ingin menyinggung dia karena Mu Cheng? Apa ini benar-benar layak? Masalah berakhir di sini. Jangan menyebutkannya lagi di masa depan, ucap Yunsan. Dan kita lanjutkan nanti di video gue berikutnya. Oke, bagi yang suka boleh like and share. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum.